Bu Eka, saya senang kita bisa melakukan observasi bersama hari ini. Saya perhatikan Bu Bu Upik sedang menghadapi tantangan dalam meningkatkan antusiasme dan fokus belajar siswa. Apa yang menjadi perhatian utama Bu Eka dalam coaching kali ini? Terima kasih Pak Rikson. Saya ingin menemukan strategi yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Saya pikir dengan pendekatan coaching, Bu Upi bisa lebih mandiri dalam mencari solusi. Itu sangat bagus, Bu Eka. Saya setuju bahwa pendekatan coaching sangat relevan dalam konteks ini. Saya akan memperhatikan bagaimana Bu Eka menerapkan keterampilan coaching selama sesi ini. Assalamualaikum Bu Upi. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk coaching hari ini. Saya ingin kita mulai dengan mengidentifikasi tujuan spesifik yang ingin kita capai. Apa yang ingin Bu Upi lihat berubah setelah proses coaching ini? Apakah siswa lebih antusias, fokus, atau ada tujuan lain yang ingin dicapai? Waalaikumsalam Bu Eka, terima kasih banyak. Saya ingin siswa saya itu lebih antusias Bu dalam mengikuti pelajaran, lebih aktif bertanya, dan tentunya lebih fokus sehingga hasil belajar mereka bisa meningkat Bu Eka. Tujuan yang sangat baik Bu. Jadi kita akan fokus pada bagaimana meningkatkan antusiasme dan fokus belajar siswa. Untuk mencapai tujuan ini, kita perlu memahami lebih dalam akar masalahnya. Bu Upi, mari kita lihat apa saja sumber daya yang bisa kita manfaatkan untuk mencapai tujuan kita. Apa saja yang sudah ada di sekolah yang bisa kita optimalkan. Misalnya fasilitas kurikulum atau dukungan dari rekan guru. Iya Bu, sekolah kita itu memiliki perpustakaan yang cukup lengkap dan ruang kelas yang nyaman. Namun, saya merasa kurikulum masih terlalu teoritis dan kurang melibatkan siswa secara aktif Bu Eka. Bagus sekali Bu Upi. Kita bisa memanfaatkan perpustakaan, tugas-tugas investigasi kecil, dan proyek kelompok. Selain itu, kita juga bisa mencoba metode pembelajaran yang lebih aktif, seperti diskusi kelompok, presentasi, atau permainan. Saya ingin menambahkan bahwa potensi sumber daya manusia di sekolah juga perlu diperhatikan. Mungkin dari guru lain yang memiliki keahlian khusus yang bisa dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih atas masukannya Pak Rikson. Itu ide yang bagus. Kita bisa melihat guru-guru lain untuk menjadi mentor bagi siswa dalam proyek-proyek tertentu. Berdasarkan tujuan dan sumber daya yang kita miliki, mari kita rancang bersama strategi yang bisa kita coba. Bagaimana kalau kita mulai dengan merancang satu kegiatan pembelajaran yang lebih interaktif untuk minggu depan. Misalnya, memiliki satu topik pembelajaran yang menarik bagi siswa, lalu membuat kegiatan yang melibatkan mereka secara langsung seperti eksperimen sederhana atau stimulasi. Iya, Bu Eka, itu ide yang sangat bagus. Saya pikir siswa juga akan lebih tertarik ya jika kita mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya untuk pelajaran matematika, kita bisa membuat permainan yang melibatkan hitungan atau pengukuran. Itu ide yang menarik. Selain itu, kita juga bisa melibatkan siswa perencanaan kegiatan pembelajaran. Dengan begitu, mereka akan merasa lebih memiliki kepemilikan terhadap proses belajar mereka. Bu Eka, saya melihat sesi coaching tadi berjalan sangat baik. Bu Upik terlihat antusias dengan rencana yang telah disusun. Apa yang menjadi kesan Bu Eka setelah sesi ini?
Ya, saya merasa puas dengan hasil coaching kali ini, Pak Ripson. Bu Upi sangat terbuka terhadap masukan dan ide baru. Saya yakin dengan dukungan kita semua, Bu Upi bisa berhasil meningkatkan antusiasme siswa. Saya setuju. Bu Eka, saya juga melihat bahwa Bu Upik memiliki potensi besar untuk menjadi coach bagi guru-guru lain di sekolah. Saya akan mencoba memfasilitasi agar Bu Upi bisa berbagi pengalamannya dengan guru-guru lain. Mungkin kita bisa mengadakan pertemuan bulanan untuk berbagi praktik baik. Pertemuan kedua. Bu Eka, saya sudah membaca catatan dari sesi coaching pertama. Terlihat sekali bahwa Bu Upik sangat antusias dengan pendekatan yang kita ambil. Apa yang menjadi fokus utama kita pada pertemuan kali ini? Terima kasih Pak Ripson. Pada pertemuan ini, saya ingin lebih fokus pada evaluasi, implementasi berbagai strategi yang sudah kita rencanakan. Kita akan melihat sejauh mana kegiatan pembelajaran yang telah atau lebih interaktif itu berhasil meningkatkan antusiasme dan fokus siswa. Selain itu, saya juga ingin menggali lebih dalam mengenai kendala yang mungkin dihadapi Bu Upi dalam mencari solusi bersama. Itu sangat baik, Bu Eka. Saya akan perhatikan bagaimana Bu Eka mengelola fase evaluasi dan perencanaan tidak lanjut. Jangan lupa untuk memberikan ruang bagi Bu Upik untuk merefleksikan pengalamannya. Assalamualaikum Bu Upi. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang telah interaktif yang sudah kita rencanakan minggu lalu? Apakah ada kendala yang dihadapi atau hal-hal menarik yang ingin Bu Upi bagikan? Iya, Bu. Kegiatannya berjalan cukup lancar, Bu. Siswa saya terlihat lebih antusias dan aktif. Mereka sangat senang dengan permainan yang kita buat. Namun ada beberapa siswa yang masih kesulitan untuk bekerja sama dalam kelompok. Bagus sekali Bu Upi. Saya senang mendengarnya. Untuk siswa yang kesulitan berkolaborasi, mungkin kita bisa mencoba berbagai formasi kelompok yang berbeda atau memberikan latihan khusus untuk membangun keterampilan sosial mereka. Selain itu, kita juga bisa melihat siswa dalam merencanakan kegiatan pembelajaran selanjutnya, sehingga mereka merasa lebih memiliki tanggung jawab. Terima kasih atas sarannya ya Bu Eka. Saya akan mencoba terapkan itu. Selain itu, saya juga berpikir untuk membuat rubrik penilaian yang lebih spesifik untuk kegiatan kelompok, agar siswa bisa lebih jelas mengenai ekspektasi yang diharapkan. Ide yang bagus, Bu. Dengan adanya rubrik penilaian, siswa akan lebih terarah dalam bekerja sama dan mencapai tujuan pembelajaran. Mari kita evaluasi bersama. Apa saja yang sudah berjalan baik dan apa saja yang perlu kita tingkatkan dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Yang sudah berjalan baik adalah antusiasme siswa. Mereka sangat senang dengan kegiatan yang lebih aktif. Namun, saya perlu lebih banyak waktu untuk mempersiapkan materi dan alat peraganya, Bu. Itu poin yang bagus, Bu. Mungkin kita bisa membuat bank soal atau kumpulan kegiatan pembelajaran yang bisa kita gunakan kembali. Selain itu, kita juga bisa melibatkan siswa dalam mempersiapkan alat peraga, sehingga mereka merasa lebih terlibat. Berdasarkan evaluasi yang kita lakukan, apa rencana Bu Upi untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, Bu? Iya, Bu. Saya ingin mencoba menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Siswa akan memilih topik yang mereka minati, lalu melakukan penelitian dan presentasi. Dengan begitu, mereka itu bisa lebih aktif dan kreatif, Bu, dalam belajar. Ide yang sangat bagus, Bu. Pembelajaran berbasis proyek bisa mendorong siswa untuk berpikir dan memecahkan masalah. Saya siap membantu Bu Upi dalam merencanakan dan melaksanakan proyek ini. Wah, mantap sekali Ibu Eka dengan Ibu Upi.
Bu Eka, bagaimana hasil evaluasi yang dilakukan? Apakah ada temuan-temuan menarik yang bisa kita bahas? Hasilnya cukup bagus, cukup positif Pak Ripson. Siswa memang terlihat lebih antusias dan aktif, namun masih ada beberapa siswa yang kesulitan berkolaborasi. Bu Upi sudah punya beberapa ide untuk mengatasi hal ini, sepertinya membuat rubrik penilaian yang lebih spesifik dan memberikan latihan khusus untuk membangun keterampilan sosialnya. Itu sangat bagus. Bu Eka, saya melihat Bu Upik semakin percaya diri dalam menganalisis situasi dan mencari solusi. Saran saya, kita bisa mendorong Bu Upik dalam melibatkan siswa dalam proses evaluasi, misalnya dengan meminta mereka memberikan umpan balik terhadap kegiatan pembelajaran. Sekarang kita ke pertemuan yang ketiga. Bu Eka, bagaimana Ya, Pak. perkembangan proyek pembelajaran berbasis siswa yang sedang berjalan? Apakah ada kendala yang signifikan? Proyeknya berjalan cukup lancar, Pak Ripson. Siswa sangat antusias dalam memilih topik dan melakukan penelitian. Namun, ada beberapa kelompok yang kesulitan dalam menyusun presentasi. Pada pertemuan ini, saya ingin membantu Bu Upi untuk memberikan bimbingan yang lebih spesifik pada kelompok-kelompok tersebut. Itu sangat bagus sekali. Bu Eka, saya kira memberikan umpan balik yang konstruktif selama proses pengerjaan proyek sangat penting. Jangan lupa untuk juga memberikan pengakuan atas keberhasilan yang telah dicapai siswa. Siap, Pak Ripson. Assalamualaikum. Bagaimana perkembangan proyek pembelajaran yang berjalan? Apakah ada kendala yang dihadapi atau hal-hal menarik yang ingin dibagikan? Waalaikumsalam, Bu Eka. Proyeknya berjalan cukup baik, Bu. Siswa terlihat sangat antusias dalam memilih topik dan melakukan penelitian. Namun, ada beberapa kelompok yang kesulitan dalam menyusun presentasi, Bu. Bagus sekali, Bu Upik. Untuk kelompok yang kesulitan, kita bisa memberikan bimbingan tambahan atau mengundang narasumber yang ahli di bidang tersebut. Selain itu, kita juga bisa memberikan contoh presentasi yang lebih baik sebagai referensi. Mari kita evaluasi bersama apa saja yang sudah berjalan baik dan apa saja yang perlu kita tingkatkan dari proyek. Yang sudah berjalan dengan baik adalah antusiasme siswa dalam memilih topik dan melakukan penelitian. Namun, saya merasa perlu lebih banyak memberikan umpan balik selama proses pengerjaan proyek, Bu. Itu poin yang penting, Bu. Kita bisa memberikan umpan balik secara berkala, baik secara individu ataupun kelompok. Selain itu, kita juga bisa melihat teman sekelas dalam memberikan umpan balik, sehingga siswa bisa belajar dari satu sama lain. Berdasarkan evaluasi yang kita lakukan, apa rencana Bu Upi untuk meningkatkan kualitas proyek pembelajaran selanjutnya? Rencana saya itu, Bu, saya ingin mencoba menggabungkan proyek pembelajaran dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Misalnya, siswa yang tertarik pada seni bisa membuat karya seni yang berkaitan dengan topik proyek mereka. Ide yang sangat bagus, Bu. Dengan menggabungkan proyek pembelajaran dengan kegiatan ekstrakurikuler, siswa akan lebih termotivasi dan merasa lebih dalam proses pembelajaran. Selain itu, kita juga bisa membuat pameran hasil proyek siswa, sehingga mereka bisa berbagi hasil kerja mereka dengan teman-teman dan guru lainnya. Demikian, Bu Upi. Bu Eka, apa yang menjadi kesimpulan kita dari proyek pembelajaran ini? Apakah ada pembelajaran berharga yang bisa kita ambil? Baik Pak, proyek ini memberikan banyak pelajaran berharga Pak Ripson. Siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan bertanggung jawab. Namun, kita perlu meningkatkan kemampuan siswa dalam memberikan presentasi yang efektif. Untuk proyek selanjutnya,
saya ingin mencoba menggabungkan proyek pembelajaran dengan kegiatan ekstrakurikuler. Ide yang bagus, Bu Eka. Dengan begitu, siswa bisa lebih termotivasi dan merasa memiliki ownership terhadap proyek mereka. Saya juga menyarankan agar kita mengadakan pameran hasil proyek untuk memberikan apresiasi kepada siswa. Terima kasih Pak Ripson atas sarannya. Sama-sama, Ibu. Gimana Bu, lanjut? Rekamannya diputus.